Mungkin dari teman-teman banyak sekali yang bicara tentang, "Mas, saya itu kalau kerja di Korea banyak bagiannya." Apalagi teman-teman yang baru datang, belum pernah bekerja sama sekali ketika dipekerjakan di Korea dan dipekerjakan di satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya nih, bagian satu ke bagian 2, bagian 3, bagian 4. Dan padahal dia masih belum mengerti. Nah, ini sudah hal biasa dan saya akan sedikit bercerita terkait tentang pekerjaan-pekerjaan kalian yang akan kalian lakukan saat berada di Korea nih. Berawal dari mimpi ingin bekerja di Korea, mendapatkan gaji besar, bisa beli rumah, bisa membahagiakan keluarga, merubah ekonomi di Indonesia. Namun gagal di tahun 2017 dengan nilai kurang 1 poin. Bangkit lagi di tahun 2018 dengan nilai terendah 185. Namun meskipun banyak perjuangan yang saya hadapi di Indonesia, perjuangan sesungguhnya itu ketika berada di Korea. Nah, jadi video kali ini bisa kita kutip bahwa kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Jika kalian mau berjuang, maka di hari kemudian akan berhasil. Jadi awali kesuksesanmu mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Wahno Channel yang selalu memberikan motivasi dan juga dukungan buat kalian semuanya. Di video kali ini saya akan membahas terkait pekerjaan kalian ketika baru datang di Korea dan dipekerjakan di berbagai bidang ataupun di berbagai bagian. Contohnya bagian 1, bagian 2 dan juga bagian 3. Tapi sebelum itu buat kalian semuanya terima kasih yang selalu hadir, selalu stay di channel saya dan selalu melihat video-video saya, memberikan motivasi dan juga memberikan dukungan buat video saya. Dan buat kalian yang baru datang, selamat datang. Jangan lupa ya, tetapkan semangatmu, jangan sampai goyah sedikit pun hanya karena ocehan dari orang lain. Dan buat kalian juga yang baru datang ataupun teman-teman yang belum punya buku textbook, bisa datang ke kolom deskripsi dan di sana juga ada buat kontak saya untuk mencairkan instruksi. Untuk kontak hanya untuk teman-teman yang cair instruksi dan rekomendasi tempat belajar yang cocok buat kalian. Oke, di sini saya akan bahas terkait teman-teman dipekerjakan di tempat bagian yang banyak sekali. Contohnya nih, hari ini di bagian depan nanti sudah siang ya, agak siang sedikit sudah di belakang di bagian yang lain banyak sekali bagian yang akan dilakukan atau dipekerjakan teman-teman saat bekerja di Korea. Nah, ini salah satu contoh buat kalian. Saya sendiri masuk di pabrik yang baru ini juga dipekerjakan banyak bagian ya, di banyak bagian. Dalam satu hari bisa mencapai 6 bagian yang saya kerjakan ataupun 6 pekerjaan yang saya kerjakan dengan berbeda-beda pekerjaannya. Nah, itu sudah wajar, teman-teman. Saya di pabrik yang baru dulu juga sama. Bagian depan, belakang, tengah, samping, kanan, kiri, kanan, atas ya. Itu semuanya biasa teman-teman. Menurut saya itu biasa dan itu tidak suatu hal yang harus kita tolak ya. Harus kita tolak. Kita sebagai pekerja atau orang Jawa mengatakan kita itu buruh. Buruh ikut orang lain itu harus mengikuti apa yang dia suruh. Kita disuruh untuk mengerjakan ini, ya ini, itu dan itu. Banyak sekali pekerjaan yang kita lakukan di sini terkait pekerjaan tidak hanya satu bidang pekerjaan ataupun memegang satu mesin. Contohnya teman-teman yang berada di mesin itu juga ada yang memegang 4 mesin, 5 mesin, bahkan sampai 8 mesin dalam satu hari. Itu sudah hal biasa. Jadi buat kalian suatu hal ini ataupun pekerjaan ini tidak bisa dijadikan untuk kalian pindah ataupun protes. Kalaupun kamu protes nggak mau bekerja di ini dan itu, nanti akan menyulitkan kalian sendiri. Dan ada satu hal, pesan dari saya sebenarnya ini juga disclaimer dulu ya, ini pengalaman yang sudah saya ketahui. Ketika kita pinter dalam semua bidang itu nanti kita disuruh terus. Dan ketika kita tidak tahu dalam bidang tersebut, salah satu dalam bidang itu kita tidak dipekerjakan di tempat itu. Nah, ini ada sedikit yang saya ketahui ya buat kalian semuanya.
Kalau semakin pintar kita itu semakin disuruh-suruh. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita nggak tahu di situ, juga kita tidak akan dikasih lembur. Nah, teman-teman, ini resikonya seperti itu. Contohnya nih, dalam satu bidang ini pekerjaannya sudah selesai dan tidak ada pekerjaan yang harus dipekerjakan lagi. Dan di saat itu juga ada pekerjaan yang lain yang pekerjaannya numpuk tapi kamu tidak bisa mengerjakan. Nah, yang lain disuruh lembur karena bisa mempekerjakan di mesin yang satunya, tapi di mesin yang ini tidak lembur karena tidak ada yang pekerjaan yang harus dikerjakan. Nah, ini resikonya buat kalian yang tidak bisa mau mengerjakan di berbagai bidang. Tapi resikonya buat teman-teman yang melakukan berbagai bidang ataupun pekerjaannya banyak yang tahu, itu dipekerjakan terus-menerus seperti itu, teman-teman. Nah, capek memang capek, tapi kita di sini hanya mencari uang, asalkan nanti pekerjaannya sesuai dengan kita lakukan dan tidak menyalahi aturan, kita lakukan aja. Kalau menyalahi aturan baru kita bisa protes. Contohnya menyalahi aturan nih. Hari ini di pabrik tidak ada pekerjaan dan kamu dipekerjakan di kebun untuk tanam selama 2 atau 3 hari seperti itu dan tidak dibayar. Ataupun dibayar dengan biasa atau nodongbu ya maksud saya. Kalau dipekerjakan kebun otomatis itu pekerjaannya itu arbeit. Jadi harganya lebih tinggi. Sebelum kamu dipekerjakan, kamu tanya dulu untuk harganya berapa kerja di kebun tersebut. Nah, itu salah satu contoh pekerjaan yang tidak sesuai yang harus kita kerjakan. Nah, seperti itu teman-teman. Beda lagi teman-teman untuk yang di servis, bukan, teman-teman yang di fishing itu dipekerjakan di kebun juga bisa, karena memang sajangnya punya kebun, seperti itu teman-teman. Dan meskipun manufaktur sajangnya punya kebun, itu tidak bagus ataupun tidak wajib untuk kita bekerja di kebun, itu bisa protes. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, untuk kerja di berbagai bidang dalam satu hari itu ataupun dalam berbulan-bulan kita dipekerjakan di berbagai bidang itu tidak bisa dijadikan alasan pindah, namun melainkan itu salah satu cara sajang untuk mengetahui kemampuan kamu, dan nantinya kalau di salah satu bidang ini tidak ada pekerjaan, kamu dipekerjakan di tempat yang lain. Nah, seperti itu yang saya tahu. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Insya Allah kamu betah ya, kuat untuk menghadapi situasi yang dipindah-pindah bagian seperti itu. Santai aja teman-teman, nikmati dan syukuri, insya Allah nanti barokah hasilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.